Selamat datang kembali di Lanturan. Ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Izin pertama nih Gus Kim. Boleh ya? Teman-teman jangan lupa ya, like, subscribe, komentar juga boleh. Yang penting baik-baik komentarnya. Iya. Ada siapa jadi nih? komentar harus baik-baik terus nih. Kalau yang di sini boleh. Kalau di sini boleh. Selamat datang Mas Bimo. Selamat datang. Mas Bimo sehat. Salah satu calon sekjen PDI Perjuangan. Boleh, ini boleh dong. Ini yang kayak gini nih, ya kan, akan memunculkan spekulasi di bawah. Tapi kalau calon boleh dong. Calon kan boleh. Kalau calon kan boleh. Kan Siapa semua aja kader kan calon. bisa jadi calon kan. Itu isu sara itu ngomong masalah. Sesuatu yang Mas saat Bimo. ini memang Lagi rame, menarik gitu. bicara spekulasi sekjen ya. Iya. Tapi ya gini Mas, Iya. kadang-kadang ngomong sekjen itu juga agak gege mongso karena kan tanggal kongres saja kita belum tahu kapan jadinya ini. Kapan Sudah jadinya? dipastikan tahunnya, Tahunnya. ya kan? Tanggalnya? Nah, soal tanggal itu kan soal persiapan. Wih. Yang menyiapkan kemarin kan sekjen, Mas Hasto. Kalau Mas Hasto itu tidak ditahan KPK, pasti kongresnya juga akan cepat berjalan kemarin. Nah sekarang yang menyiapkan kan ganti. Nah proses persiapan ini butuh waktu. Ganti sekjen yang baru atau gimana? Kali ini tidak ada sekjen, Oh, nggak ada tapi tentu Ibu akan menunjuk panitia atau ketua yang menggantikan Pak Hasto untuk menyiapkan segala persiapan tentang kongres. Tapi Itu setingkat aja. sekjen. Jadi Tapi belum. jangan terlalu Belum. didramatisasi kenapa kok mundur-mundur. Sudah diputuskan waktunya tahunnya 2025. Tapi kan masih Soal panjang bulannya, Tanggalnya. soal bulannya, Tanggalnya, itu yang saya perlu kira secepat mungkin kongresnya juga akan pasti berjalan begitu persiapan teknis itu selesai. Enggak, karena agak gini Mas, yang jadi pertanyaan publik, ini kan dulu kalau nggak salah kan udah sempat ada bulannya juga kan, selain tahun gitu loh, sebelum ada apa ontran-ontran ya, Iya. apa Mas Hasto ditangkap KPK. KPK gitu loh. Nah yang sekarang itu yang agak menjadi pertanyaan publik karena bulannya ini belum pasti gitu loh. Sementara kan kalau dulu ingat saya, meskipun masih tahap persiapan, PDIP pasti sudah ngasih tahu nih bulannya, tahunnya, meskipun mungkin persiapannya masih sekian bulan lagi seperti itu. Nah ini yang sekarang ini kan kita sama sekali belum tahu nih bulannya kapan nih. Ya kalau muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu, saya juga terima kasih dan mengapresiasi ya betapa PDI Perjuangan ini event besarnya, ya, forum besarnya kongres itu sangat ditunggu-tunggu, Iya. ya, termasuk Kompas mungkin kan. Iya. Kita ternyuh juga, kita terima kasih juga Terharu sebagai partai gitu ya. terharu dong. Terharu. Ya, mungkin partai lain mau kongres kapan aja nggak ada yang gagas, tapi kalau PDI ditunggu-tunggu kan itu. Tapi intinya pasti kongres akan dilaksanakan. Kalau mengenai hal yang teknis, mulai tempat, kemudian hari dan tanggalnya, bulannya, kondisinya kan situasi juga kita harus melihat saat ini persidangan-persidangan Mas Hasto. Pak Hasto ini kan masih berjalan Iya. dan publik juga melihat betul-betul proses persidangan ini dalam konsepsi yang sering jadi isu juga. Apakah ini soal pembuktian fakta hukum dengan bangunan hukum yang ditersangkakan Pak Hasto yang kokoh dan kuat, Atau politisasi, nah atau politisasi. kriminalisasi. Nah, ini kan saat ini menjadi satu pembicaraan di media mainstream, di media sosial, dan kita berharap bagaimana persidangan ini nanti akan bisa membuktikan apakah betul terjadi penyuapan dengan fakta-fakta hukum yang kuat yang dituntut oleh jaksa, ya, yang kemudian didengar hakim. Apakah betul ya ada fakta-fakta bahwa Pak Hasto itu menghalangi satu proses penyidikan Harun Masiku. Nah sekarang ini kan baru proses berjalan. Terus kemudian Kongres dulu. Cari tawa dulu. Cari tawa dulu. Maksud saya, Jalan. Kompas saja setiap persidangan ya kan. Ya. Saya lihat itu yang di YouTube itu sudah dipotong-potong. Ada dengan Rizky, ada dengan Rosan, ada dengan ini. Betapa wacana publik
dari satu media aja Saya Mas, berarti memotong-motong berbagai persidangan itu berarti kan penting ini. PDIP dengan partai pemenang pemilu, Mas. Iya. Bagaimanapun dia punya peran yang sangat signifikan. Iya. Terkait dengan nasib Republik ke depan kan itu. Nah, Dan di situ. kongres itu kan salah satu momentum hajat demokrasinya partai ini gitu loh. Nah itu satu. Kedua yang membuat publik tertarik karena kan memang di luar itu kan memang rumor ini kenceng, Mas. Bahwa memang dalam tanda kutip ini ya menurut beberapa orang harusnya memang dikriminalisasi. Ini adalah politis karena jelang kongres, karena ada upaya untuk mengganggu kongres. Bahkan belakangan yang ramai ada dokumen Rusia yang baru ya gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik, jangan-jangan ketidakjelasan kapan kongresnya itu menjadi salah satu indikasi bahwa rumor itu jangan-jangan benar gitu. Nah gini, kongres itu kan bicara hal-hal yang sifatnya strategis sebagai partai politik. Tadi dikatakan bahwa apalagi partai politik PDI Perjuangan ini partai terbesar dalam pemilu legislatif kita menang. Itu kan saat ini menguasai di parlemen sebagai ketua DPR Mbak Puan Maharani dan juga menguasai DPRD di daerah dan juga ada 126 kepala daerah. Jadi sebagai partai politik memang partai politik besar dalam pengertian elektoralnya. Nah kita pun juga ingin berpikir hal yang besar dalam urusan Republik ini. Nah, Kongres PDI Perjuangan selalu bicara hal yang strategis tentang persoalan-persoalan bangsa ke depan dengan cara pandang bagaimana ideologi Pancasila NKRI ini tidak hanya soal konsisten, tapi juga bagaimana relevansi dan kontekstualisasi itu berjalan. Dalam kita mendesain ini, isu-isu yang Gus Im sampaikan tadi, saya kira itu ada di dalam dinamika politik saat ini. Nah, namanya juga isu. Namanya isu itu bisa kita abaikan, bisa tidak. Bisa menjadi realitas, bisa tidak. Tentunya PDI juga terus akan mencermati hal-hal yang berkait dengan isu-isu. Apakah isu itu menjadi realitas atau tidak? Tentu kehendak subjektif PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah berulang-ulang kali kongres dan sudah juga berbagai dinamika, baik itu di tahun sebelumnya ya, sebelum reformasi tahun 96, kemudian pernah berkuasa, kemudian pernah di luar kekuasaan, pernah berkuasa dan di luar kekuasaan, banyak materi untuk memberikan kontribusi ini bangsa ke depan dengan tentunya tidak meninggalkan berbagai isu-isu yang ada itu. Saya kira itu. Tapi Mas Bimo, tapi emang benar nggak sih ada ancaman jelang kongres? Ini kan yang banyak juga beredarnya begitu. Bener nggak sih Mas? Atau ya aman-aman aja sebenarnya? Ancaman bisa dilihat dari dua sisi ya. Sejauh mana ancaman itu juga dianggap ada atau ancaman itu bisa tidak dianggap ada. Di dalam politik biasanya kecurigaan itu tidak bisa tidak selalu ada. Ya, karena apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri ini tentu sebagai pemimpin juga punya kemampuan berkontemplasi melihat suatu kenyataan yang ada dengan sejarah-sejarah dinamika politik yang ada sebelumnya, khususnya yang menyangkut PDI Perjuangan. Tentu bisa juga melihat kemungkinan ada satu ancaman-ancaman untuk mengganggu dinamika internal PDI Perjuangan, tetapi saya yakin juga bahwa sekelas Ibu Mega ya, dengan kemampuan leadership, kemampuan integritas dan kapasitas beliau, ancaman itu tidak begitu ya mempengaruhi hal-hal yang terlalu besar untuk internal PDI. Kecuali kalau ketua umumnya itu tidak sekelas dan selevel Ibu Mega, karena Rakernas PDI Perjuangan sudah mengarah pada ketua umum di Kongres 2025 ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan untuk bisa
merekayasa misalnya saja menggeser dari seorang ibu ketua umum itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi komitmen pemerintah sekarang Pak Prabowo Subianto ini juga terlihat bagaimana demokrasi kepartaian ini sebagai pilar demokrasi ini juga menjadi sesuatu yang subjektif dipertahankan untuk tetap ada. Asik nih. Dengan tidak Kalau Mas Bimo mengganggu. PDP udah mengapresiasi Prabowo, senang saya. Nah, gini, Jelas ya? Gimana Mas arahnya? apapun jadi? dia kan seorang tentara ya. Iya. Tentara untuk menjadi seorang demokrat dengan membuat partai ini kan perlu penjungkir balikan cara berpikir yang cukup dramatis ya. Saya melihat Tapi kan bukannya dari dulu mau itu dilakukan. Dulu Wiranto juga bikin Hanura. ya. Sebelum Wiranto ada lagi yang sama Mbak Tutut itu PPKB apa Oh iya, apa Berkarya. Berkarya. Kan sebelumnya ada lagi yang nggak lolos pemilu itu. Hartono apa ya, Jenderal Hartono juga Hartono, kalau nggak salah juga Berkarya, bikin ya. partai. Berkarya. Iya, berkarya. Iya, karena kan itu memang menjadi salah satu apa ya pintu keluar karena itu jalan keluar kan bagi mantan-mantan jenderal yang memang ingin berpolitik. Seperti Tapi itu. intinya kan gini Mas, Pak Prabowo tidak akan menggunakan instrumen misalnya mengganggu PDI Perjuangan, apalagi misalnya keputusan PDI Perjuangan yang tetap akan menetapkan Ibu Mega dengan rekayasa zaman Orde Baru Pak Harto dulu ya. Kalau Pak Mengintimidasi utusan sebelum masuk Kongres, ya kan, lewat Bapinsanya atau Kapolresannya atau Kapolseknya lah. mengancam utusannya masuk Kongres kan udah nggak model lagi Bukan kayak gitu. style ya Pak Prabowo Iya. kalau katanya Mas Bimo. Kalau itu tidak- itu bukan Pak Prabowo. Kalau Tapi- temannya Pak Prabowo gimana? Ya namanya kepala negara saat ini kan mempunyai kekuasaan yang sangat berlebih, apalagi kalau presiden ini tidak mau membatasi kewenangannya. Saya melihat Pak Prabowo dalam urusan ini dia mempunyai juga kemampuan kontemplasi untuk tidak menjadikan bangsa ini menjadi rejim yang otoritarian, represif, apalagi tidak memberikan ruang demokrasi di dalam konteks kita berpartai saat ini. Saya melihat komitmen di Pak Prabowo itu ada. Iya. Nah kalau Pak Prabowo ada, sak teman-temannya juga nggak boleh mengikuti kan gitu kan. Teman-teman yang separtai apa teman-teman yang lainnya? Ya, ini kan sistem ya. Namanya presiden, apalagi dengan penguatan presidensial, itu kan begini. Demokrasi ini Sebenarnya mungkin yang ada. benar itu bukan temannya Prabowo, temannya Mas Bimo. Sohib ya Mas Bimo. Ini kata-kata bersayap ini. Ya kan Begini. semuanya sahabat kalau Mas Bimo. Demokrasi ada. Ini saya kan melihat dari berbagai momen demokrasi. Mau undang-undangnya dibikin kayak apapun. Demokrasi di Indonesia ini hanya bisa berjalan sejauh mana kehendak kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden, termasuk Presiden Pak Prabowo, mau membatasi kekuasaannya dengan kewenangan yang sudah diatur oleh konstitusi atau tidak. Kalau beliau tidak mau membatasi kewenangannya atau kekuasaannya, apapun bisa dilakukan. Lah itu Mas, ngomong-ngomong soal pembatasan kewenangan ini menarik Mas Bimo. Kebetulan juga pimpinan Komisi 2 kan. Kabarnya pemerintah lagi mengajukan revisi undang ASN Mas. Dan kabarnya presiden akan dalam tanda kutip nih men-take over kekuasaan atau kewenangan kepala daerah termasuk ketika memilih pejabat-pejabat di daerahnya. Benar Mas seperti itu? Ya ini mesti Kompas yang hari ini nih. Ya. Hampir 2 lembar itu mengupas soal ASN. Iya, karena kan ini kan relate dengan apa yang tadi jenengan katakan kan, bahwa seorang kepala negara harus bisa membatasi, bukan malah menambah lagi kekuasaan yang sudah diberikan kan. Ya itu tadi saya katakan bahwa demokrasi ini berjalan tergantung kehendak subjektif presiden. Mau jalankan demokrasi ini enggak? Maksudnya gini loh, dana desa saja yang waktu itu cara berpikir kita itu kan demokratisasi ini kita tandai dengan desentralisasi fiskal. Betul. Supaya keuangan itu cepat numplak, cepat turun ke bawah, sehingga ada pertumbuhan ekonomi di bawah itu, terutama untuk melengkapi infrastruktur desa supaya pertumbuhan di desa itu muncul. Idenya kan sangat mulia nih. Iya. Tapi praktiknya Prakteknya kok bisa dana desa untuk menyandera kepala desa
untuk pemenangan pilkada maupun pemilu maupun pilpres. Kan nggak masuk akal ini. Maksudnya siapa, Mas? Nggak, ini faktanya. Oh, enggak. Saya bicara faktanya. Yang punya daerah siapa itu? Hah? Yang punya daerah kepala daerahnya siapa? Nggak, faktanya kepala desa saya deh. Oh iya iya. Kepala desa. Saya ini kan jago nih kepala desa juga. Iya iya iya. Dia sambat, Mas, ya kan? Ini contohnya. Tidak pernah terbesit dalam pikiran kita yang namanya dana desa itu bisa disandra untuk kepentingan elektoral. Nggak pernah terpikir kita. Terbersih di pikirannya Mas Bimo, tapi terbersih di pikirannya temannya Mas Bimo. Faktanya ada kepala desa yang sambat, Ya. Mas kali ini saya nggak bisa mendukung Mas Bimo, Jadi, kayak gitu. jadi kalau ini undang-undang ASN tadi juga, Nah, kesana arahnya sama. Undang-undang ASN ini gini ceritanya. Undang ASN ini baru 1 tahun direvisi atas inisiatif DPR. Undang-undang yang sekarang ini, Iya. ini hasil inisiatif usulan DPR Yang merevisi kemarin, undang-undang kan? yang kemarin. Kemarin. Nah, sekarang mau direvisi Belum lagi. muncul peraturan pemerintahnya, belum muncul peraturan menterinya. Mau direvisi direvisi lagi. lagi. Masuklah ke prolegnas. Ini usulan siapa? Karena Komisi 2 tidak mengusulkan. Ternyata Kan? usulan. Nah, ini muncul prolegnas, ada perubahan undang-undang ASN terutama terkait dengan hal yang menyangkut masalah kewenangan di dalam proses mutasi perpindahan dan pengangkatan ASN khususnya eselon 2 setingkat kepala dinas oleh meritokrasi di tingkat nasional. Itu geger karena sudah terbuka di media. Saya ngomong saya keberatan, belum ke substansi. Saya keberatan karena ini baru 1 tahun belum dilaksanakan, kok mau diusulkan direvisi lagi dengan inisiasi yang sama. Kalau memang ada yang memang urgent mendesak untuk ASN, silahkanlah pemerintah yang mengusulkan, jangan lewat DPR. Loh, berarti yang sekarang juga yang ngusulin DPR. Sekarang ini DPR tapi baru dalam proses draft RUU, jadi bisa dibatalkan. Oh, oke. Dan saya dengar karena sudah ribut gonjang-ganjing apalagi hari ini sudah digelar di Kompas kayak gitu. Saya kok Kompas sekarang lanturan ini Mas. Kompas cetak. Saya akan mengusul kepada pimpinan supaya sebaiknya undang-undang ASN tidak dahulu dibahas karena kami masih percaya kemarin Badan Keahlian juga mengundang Pak Aryas Rashid yang sangat menjadi mentor kita untuk otonomi daerah, mentor kita untuk desentralisasi. Bagaimana meritokrasi pejabat ASN di daerah untuk kepala dinas itu tetap menjadi kewenangan kepala daerah. Bukan pusat. Bukan pusat. Ada yang mau kita bicarakan, yang pusat. Misalnya, saya juga tidak serta-merta ngotot harus daerah. Misalnya untuk inspektorat, ya kan? Karena ya bisa dipahami. bisa dipahami inspektorat, ya kan? Iya. Kemudian dalam konteks NKRI, Sekda misalnya, tapi Sekda tetap atas usulan daerah. Kalau inspektorat monggo lah, itu ya, karena ini menyangkut masalah keuangan pengawasan. Biar nggak ada konflik of interest kalau yang milih kepala daerahnya. Ya, kalau yang dari bawah nanti bisa kong kaling kong. Ya. Tapi inspektorat itu nanti akan lebih membuat transparansi akuntabel terhadap dana-dana DAK, DAU transfer daerah. Ya. Masuk akal. Yang semacam ini bisa dibicarakan. Ya. Itu skenario-skenario yang kalau toh ini harus diusulkan oleh pemerintah atau kalau DPR nanti harus menginisiasi, itu akan mempertimbangkan beberapa hal. Juga untuk daerah-daerah yang pemekaran, tapi 90%, 95%, 97% dana APBD-nya masih tergantung pada Transfer pusat. ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah, mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan
sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah. Di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Ya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Iya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Ya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. dan otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Itu akan dibahas di Kongres nanti, mendukung Pak Prabowo secara strategis. Proses pelembagaannya begitu. Jadi dulu kita di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, atau kita mencalonkan seorang kandidat menjadi presiden, itu bukan mengusung orang, ya, bukan memindahkan Gus Im dari Kompas ke Plaza Senayan, naik Grab, bukan. Ini mengusung ide, mengusung tentang narasi Indonesia ke depan seperti apa. Ini Begitu juga kalau di oposisi atau di luar pemerintahan. putusan mitra strategis ini setelah Bu Mega ketemu Prabowo kemarin Mas. Bisa waktunya kan dilihat cukup bersamaan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat beliau berdua antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini secara personal memang tidak ada kendala psikologis dan historis. Dan kemudian Yang ada kendala sama siapa Mas? yang ada kendala, pertanyaanmu jangan nyari-nyari gitu Gus. Ya temennya tadi, temennya Mas Bimo atau temennya Pak Prabowo? Itu jawaban-jawaban sensitif. Ya kan? Ya. Tapi ada, saya hanya mengatakan Pak Prabowo tidak ada kendala psikologis. Yang ada kendala, lu jawab sendiri. Yang gimana mau ada kendala, orang Bu Mega juga kasih kode kan, kasih kode, ada presiden yang mau makan nasi goreng lagi. Presiden ya? Iya presiden. Bukan mantan presiden Bukan ya? mantan Oke. presiden, berarti kan menjabat. Diamini juga oleh Mensesnek. Ya, iya, kalau ketemu. Kalau pantunnya kan beli kedondong campur basreng, ayo dong bareng makan nasi goreng. Ah, gitu kan? Iya. Gitu, jadi kapan? Ini gimana sih Mas, after yang pertemuan pertama itu, emangnya masih ada yang masih belum diomongin, Itu harus sebenarnya kurang hanya nasi gorengnya itu bahasa-bahasa. loh. Bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo itu menunjukkan ada keakraban di antara beliau. Itu. Jadi bahwa simbolisasi keakraban itu adalah nasi goreng, ya. Itu wujud sudah dimasakkan oleh Ibu Mega, dimakan bersama lagi. Iya. Ya. Ini suatu menurut saya simbolisasi di mana Ibu Mega dan Pak Prabowo ini kan ini tokoh, satu tokoh politik, dua-duanya ketua umum partai, satu pemenang pilpres, satu pemenang Pemilu. pileg. Jadi saya melihat bahwa hal-hal yang
dibicarakan tentu bukan ecek-ecek, ya kan? Betul. Bahwa ada isu-isu yang cenderung pragmatis, yang cenderung praktis, seperti Gus Im ngomong, wah ada apa, itu. Lu saya nggak ngomong loh Mas. Itu ya kamu lah. Tuh, kok aku? Barengan berdua kan antara. Itu sah-sah saja namanya isu pertemuan tokoh politik kan gitu kan. Iya. Ya nggak ada salahnya. Tapi nggak cuma biasa doang loh. Yang nyobain nasi gorengnya Bu Mega nggak semua orang. Bahkan Mas Tok, Guntur Soekarno, kakak tertuanya Bu Mega bilang nggak pernah dimasakin nasi goreng sama Bu Mega. Loh yang ada track recordnya kan Gus Dur, Pak Prabowo bahkan waktu pas mau nyalon waktu itu jadi cawapresnya Bu Mega dikasih, kemarin dikasih, ya. Jokowi nggak tahu. Jokowi pernah juga kan, pernah Pak SBY. Jokowi malah 2 tuh sari roda sama nasi goreng. Berarti pernah juga Jokowi. Iya, berarti iya Mas rasa belani ngono. Iya pernah usah belain gitu dong, saja. Tapi intinya ini ada semiotika dan hermeneutikanya. Yeah. Waduh. Apa ini? Kamu nggak nyampe? Ya SKS nih. Hermeneutik. Pasti ada lah. Ya. Namanya juga kedua tokoh bertemu. Nggak usah dikonstruksikan dengan hal yang sangat pragmatis dengan bagi-bagi kekuasaan. Itu bukan tradisi itu. Kita ngomong soal bagi-bagi kekuasaan. Mas. Saya yang ngomong. Iya, Opini kan begitu. Kalau ketemu bagi-bagi apa? Bagi-bagi apa, dapat apa, masuk kekuasaan. Saya cuma ngomong nasi goreng aja. Itu bahkan yang menariknya gini, kayak yang aku tadi bilang. Biasanya kode politik kan nggak diterjemahin. Ini malah diamini oleh Mensesnek bilang oh iya gitu. Oh iya rindu nasi goreng iya nasi gitu. Goreng. Jadi kayak gayung bersambut dan menunggu gitu. Tapi sekarang kenapa belum bisa makan nasi goreng bareng walaupun kemarin udah ketemu? Atau jangan-jangan itu aja nggak tahu. Itu kan masalah waktu. Keduanya udah ngamini. Masalah waktu lah. Tapi menariknya gini Mas, saya tidak bicara soal bagi-bagi kekuasaan ya. Kalau bagi-bagi wilayah mungkin. Maksudnya apa? Kemarin kan udah ketemu tuh, habis ketemu terus muncullah kemitraan strategis. Ya. Nah, artinya ini mau ketemu lagi. Artinya kan ada hal yang lebih maju nih yang akan dibicarakan. Menurutku ya, karena kan pertemuan antar kedua tokoh bangsa, tokoh nasional, sama-sama ketua umum partai itu kan nggak kayak saya ketemu Friska gitu ya ngomongin soal apa hal-hal yang receh gitu ya. Ini kan pasti ngomongin sesuatu yang besar gitu loh. Nah, kira-kira apakah ini terkait dengan semakin merekatnya atau menguatnya relasi antara PDIP dengan nantinya dengan Gerindra, ataukah terkait dengan dalam tanda kutip nih Mas ya pengamanan Kongres misalnya karena ada isu macam-macam itu, ataukah mungkin ada hal yang jauh lebih strategis lagi yang mungkin akan dibicarakan? Kalau pengamatan jenengan sebagai orang dalam yang sudah selumutan lah di PDIP itu. Pertemuan itu kalau terlalu dibawa ke satu cara pandang yang praktis pragmatis itu biasanya gagal. Saya melihat justru kedua tokoh ini kan ada satu hal yang lebih adalah kemampuan kontemplasi Ibu Mega dengan berbagai peristiwa sejarah politik yang pernah beliau lakukan. Jadi kemampuan mengabstraksikan sesuatu keadaan itulah yang sebenarnya menarik kedua beliau ini ketemu. Maksudnya begini loh, persoalan bangsa ini ke depan itu kan tidak mudah. Ya, tiba-tiba Pakistan sama India, tiba-tiba persoalan perang dagang Amerika, tiba-tiba kalau China nanti krisis, ekspor kita terganggu. Tiba-tiba neraca perdagangan kita nanti yang dengan Amerika surplus akan terjadi defisit. Kalau China krisis karena berbagai proteksi dari negara-negara yang dimainkan Donald Trump, berarti produksi menurun, ekspor kita ke Amerika menurun. Banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan bangsa ke depan ini tidak satu hal yang mudah, dan saya melihat kemampuan mengabstraksikan berbagai persoalan inilah yang membedakan. Mohon maaf, Ibu Mega bicara soal bangsa-bangsa, negara-negara, rakyat-rakyat, bahwa turun teknokratiknya itu
muncul di Pak Prabowo, ya kan? Teknokratiknya di Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti akan menerangkan Danantara. Pak Prabowo pasti akan menerangkan bagaimana pertemuannya dengan Jinping yang diutus misalnya Sugiono dengan Menhan. Terus pertemuannya juga misalnya Airlangga dengan Bu Sri Mulyani dengan Amerika. Ini sebenarnya banyak hal yang situasi bangsa ini, negara ini juga tidak dalam keadaan baik-baik saja, terutama soal ekonomi. Ibu Mega juga akan tanya, ya kan? Secara strategis, mitra strategis, persoalan bangsa ke depan dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini adalah komitmen strategis kita di dalam berbangsa dan bernegara. Tapi kalau kemudian teknokratiknya muncul makan siang gratis, terus kemudian bikin koperasi desa Merah Putih, kemudian 3 juta rumah, ya kan? Terus kemudian SD rakyat. Programnya temannya Mas Bimo semua itu. Sobat. Ibu juga akan tanya, duit sopo kan, kan itu loh. Maksudnya kalau ketemu itu kan akan tahu saling posisinya masing-masing, gitu loh. Secara strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, siapa yang nggak pengen punya sekolah rakyat? Pasti didukung dong, ya. Untuk wujud kesejahteraan umum dan cerdas, rakyatnya sehat, makan siang gratis, oke dong. Untuk setiap sandang pangan papan 3 juta rumah. Oke dong, gitu kan? Oke gas. Ini duit sekondi. Aku kan melakukan duit kok ngendi kan mesti ditanyakan. Sementara 3.600 triliun APBN kita jatuh tempo bulan Juni hampir sekitar 1.200. Bunganya 600 triliun. Saya kira banyak hal yang tidak sekedar itu tadi, hal yang CC-MNC itu dibicarakan. Saya percaya abstraksi. CC-MNC itu yang mana, Mas? Kita nggak ngomong apa-apa kok. Itu masalah kongres, Ibu itu sudah firm, ya kan? Untuk urusan-urusan posisi di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sudah menyampaikan kecenderungan tetap di luar pemerintahan, tapi sebagai mitra strategis. Kita percayakan navigasi 5 tahun ini pada Pak Prabowo. Dengan cara pandang kacamatanya ini PD ini Bu Mega ini yang pertama NKRI masih NKRI enggak, ya kan? Karena NKRI ini adalah komitmennya Bung Karno PNI dan TNI. Masih pakai konstitusi Undang Dasar 45 enggak? Dengan demokratisasinya tentunya, dengan peri kemanusiaannya. Masih berpihak kepada kepentingan rakyat enggak? Masih Pancasila enggak? Maksud saya, kita tentu akan sebagai mitra strategis. Nah, tapi akan kritis. Nah, justru itu karena banyak yang mau dibicarakan, harusnya pertemuan intens itu bisa segera dilakukan. Iya, memang masalah waktu aja. Tapi kan kalau nasi goreng sangat dinanti dari perut lalu ke hati, yuk apakah terhambat ya ini karena masih menjaga hati. Hatinya mana? Hatinya mana Mas Bimo? Yuk, kita sebut nama. Misalnya antara Bu Megawati dan Pak Jokowi misalnya. Apakah dijaga hatinya biar kalau ketemu antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo di tengah hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi yang kayaknya masih di luar itu kan masih ada rumor itu masih muncul, Mas. Itu muncul. Ini rumor loh, Mas, bukan dari saya. Isu-isu semacam itu ya. Mewakili pertanyaan netizen. Isu-isu semacam itu di dunia politik itu ya pasti ada. Dan isu-isu itu menjadikan kita berpikir ya itu lumrah. Ya kan? Ada apa tadi dibawa ke variabel-variabel Pak Jokowi dan Bu Mega. Mas Gibran, terus kemudian muncul spekulasi-spekulasi. Ngomong-ngomong Mas Gibran, aku jadi lupa mau nanya soal itu tadi. Apakah pertemuan ini terhambat, terkendala oleh faktor pendulum Pak Jokowi kan, terus pada berspekulasi yang semacam itu saya melihat di dalam dunia politik itu lumrah-lumrah saja. Wajar ada pikiran ke sana. Memang. Tapi pertanyaannya bener nggak itu? Memang itu juga membuat kita kadang melihat isu itu terus berpikir. Saya tidak melihat isu itu benar. Nanti realitasnya lihat aja. Nah, ya, realitasnya tidak demikian. Realitasnya tadi bagaimana
kedua tokoh pemimpin ini mampu mengabstraksikan realitas saat ini untuk Indonesia ke depan. Itu yang saya maksudkan Gus, C.C. Mensri tadi di situ. Itu termasuk yang C.C. Mensri dalam urusan negara kepertemuan Prabowo. Iya, ini kedua tokoh besar, ya kan? Ini harus bicara hal besar. Bapaknya adalah Bung Karno, ya kan? Bapaknya Pak Prabowo, Sumitro juga seorang tokoh besar, ya kan? Jadi kebesaran-kebesaran ini juga harus terrepresentatifkan dalam pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Jangan urusan-urusan yang C.C. Mensri tadi. Kalau menurut gitu, Mas Bimo nih, menurut Mas Bimo ya, karena tadi udah juga soal Gibran nih. Itu soal usulan agar Gibran mundur di tengah jalan itu urusan besar atau urusan C.C. Mensri ya, Mas? Urusan besar. Urusan besar ya. Jadi ada kemungkinan dibicarakan juga dengan Prabowo sama Bu Mega? Enggak ya? Karena Ibu sudah jelas kok. Ibu perintahkan hadiri seluruh anggota fraksi, tidak boleh satupun tidak datang di dalam pelantikan Pak Prabowo dan menghormati Gibran. Hasil yang memang itu sudah dipilih. Oke. Tradisi 5 tahunan ya, dengan cara berpikir sebagai seorang yang demokrat dan nasionalis, lepas bahwa kritik terhadap proses pemilu kemarin nggak boleh, tidak kita lakukan. Ya. Bahkan saya dulu pengusul angket. Ya. Jadi jangan sampai tradisi-tradisi pemilu, nggak usah pilpres, pileg, pilkada saja loh, itu harus demokratis. Karena narasi membangun demokrasi ini adalah proses kematangan dan pendewasaannya, jangan setback mundur, gitu loh. Tetapi kalau kemudian ritme itu kemudian diganggu dengan misalnya usulan-usulan mengenai soal pemakzulan Mas Gibran. Lah kemarin-kemarin kemana? Waktu PDI ribut soal masalah terkait dengan persoalan keputusan MK itu pada kemana? Gitu loh. Pada kemana? Ya, kok sekarang itu mempersoalkan itu? Ya kalau sekarang offside berarti harusnya nggak sekarang. Itu suatu tradisi yang nanti tidak kita setback. Oke, misalnya Mas Gibran diturunkan diganti, terus gimana? Gantinya, ribut lagi partai pengusungnya. Masalah lagi. Ribut lagi dan tidak mudah. Dalam situasi konteks dan kontens kondisi ekonomi saat ini. Ya. Dan kalau PDI Perjuangan ngomong, calon kami kan wakilnya Pak Mahfud MD, berpasangan dengan Mas Ganjar. Tapi kita hargai sesuatu yang sudah menjadi keputusan konstitusional lewat MPR. Ini sesuatu yang tidak mudah. Walaupun kami juga bisa memahami alasan-alasan para jenderal kemarin itu membuat usulan-usulan itu ya, karena kan meritokrasi, bagaimana dari letnan 1 sampai jadi mayor, sampai di kapten, sampai dari kolonel, kan suatu proses yang panjang dengan peningkatan kualitas, dengan peningkatan jenjang-jenjang yang harus dilalui. Kok tiba-tiba muncul seorang Mas Gibran yang jadi wapres tanpa meritokrasi seperti seorang tentara. Alasan-alasan itu bisa kita pahami dan kita mengerti, dan alasan itu sudah pernah dipersoalkan dan dipermasalahkan oleh PDI Perjuangan pada saat sebelum Pilpres. Gitu loh. Saya kira ngono, Mbak. Dan saat ini tidak akan mempermasalahkan lagi karena sudah diputuskan oleh MPR. Sudah dilantik, sudah konstitusional. PDI tidak akan mempermasalahkan, ya. Maka kemarin waktu Mas Ganjar bilang nggak perlu, ikuti saja. Ya. Karena akan terjadi kegaduhan yang ujung-ujungnya rakyat juga nggak untung. Gaduh banget itu. Ya. Tapi kalau ada wacana semacam itu ya silakan saja. Namanya wacana. Di dalam sistem yang demokratis semacam ini, asal wacana itu menjadi pembelajaran kita dalam demokratis yang lebih matang dan dewasa. Jadi yang pro dan kontra, anggap saja itu sebagai schooling politik untuk kita.
Ya kan? Saya juga tidak menyalahkan loh para jenderal, ya kan? Tapi momen itu sebagai moving politik yang terus bermanuver di dalam lingkungan politik di DPR dan MPR sangat berbahaya buat bangsa ini. Dan sangat tidak produktif menurut saya dalam situasi rakyat juga tidak mudah sekarang. Oke. Tapi gini Mas, menariknya kan ini memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan tidak mungkin kan seperti itu. Dan posisi PDIP berkata tidak seperti itu ya. Dalam konteks misalnya wacana-wacana soal pemakzulan Gibran ini. Kan banyak beberapa pakar tata negara mengatakan bahwa menurunkan Gibran di tengah jalan itu tidak mudah. Tapi secara konstitusi juga dimungkinkan, katakan seperti itu, ketika memang ada alas hukum atau prasyarat yang memenuhi. Kan kalau nggak salah Pak Marbun kalau nggak salah sempat bicara juga merespon itu kan. Silakan monggo usulan para penawan itu dikaji. Nah dikaji itu konteksnya seperti apa saya juga nggak tahu tuh positioning PDIP. Saya dengar dari teman-teman di MPR juga mengkaji usulan-usulan itu. Ya silakan mengkaji saja. Tapi sikap PDI dan tentunya tradisi PDI yang dibiasakan di dalam sistem mekanisme kepartean kita di dalam memaknai demokrasi Indonesia ke depan itu kan tidak mudah. Ini mentradisikan proses berpikir yang demokratis lewat pemilu dengan pilar partai politik dan penyelenggara lewat KPU. Ini kan tidak mudah. Maka pada saat berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pileg, pilpres, pilkada kemarin, kita sangat kritis dan cukup keras untuk bicara apakah bentuk tradisi demokrasi yang semacam ini dengan berbagai keterlibatan aparat untuk mendulang elektoral ini adalah sesuatu yang akan kita jadikan sebagai suatu pola dan metode kita berdemokrasi. Kan rusak-rusakan gitu. Gitu. Maksud saya, PDI kok nggak pakai waktu 2014 dan 2019, ya kan? Ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh Aryo Bimo waktu pileg dengan wilayah konstituen saya, mungkin aja saya. Tapi partai tidak menggunakan cara itu. Dan dari perolehan suara, PDI ya cuma naik dari angka 18 ke 19% itu. Pak Jokowi menang juga hanya 54% di periode awal, kemudian periode kedua juga cuma 55, itu. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu berlebihan dari hasil suara karena memang instrumen kekuasaan waktu itu memang tidak melakukan berbagai penyimpangan yang tersistematik, masif dan terstruktur gitu loh. Saya kira Bu Mega sebagai ketua umum partai yang the ruling partai cukup mentradisikan bagaimana demokrasi pada saat tidak hanya kita menghimbau pada saat situasi kita dari kekuasaan, pada saat di dalam kekuasaan pun itu juga bisa dirasakan oleh Pak Prabowo sebagai mitra kita berkontestasi. Sejauh mana sih keterlibatan aparat pada saat pileg dan pilpres pada waktu 2014 dan 2019. Tapi kader solid ikut arahannya Bu Mega. Tidak ada yang cece-belece tadi. Kalau sudah Ibu, kita solid. Tapi sebelum ada keputusan Ibu Mega, ruang demokrasi di PDI itu juga diberikan, ya kan? Faksi di PDI itu hal yang biasa. Faksi itu secara termasuk sosiologis, faksi yang ya misalnya mendukung ada Mas Prananda, ada Mbak Puan, gitu kan? Oh itu faksi, 2 orang itu? Ya orang menyebut faksi, ya kan? Tapi faksi kan secara sosiologis nggak bisa. Kalau saya waktu di sekolah pergi bareng-bareng dari kelompok kok. Jadi kita bicara yang rasional aja. Tetapi bagaimana kalau itu disebut faksi atau pengelompokan itu menjadi hal yang dinamis dalam partai, saya lihat sekarang baik-baik saja. Ya. Jadi Mas tidak Bimo, terjadi permusuhan. Mas Bimo faksi mana ini? Saya faksi partai PDI. Kadang Mbak Puan, kadang Mas Prananda, kadang Diastokan gitu kan. Diastokan loh. Rapopo. Masih bisa kelas sedikit ya. Iya.
Enggak, karena kan ngomong-ngomong soal faksi, kan saya jadi sempat ingat, saya pernah ngobrol sama salah satu politisi Ini loh, faksi itu dimanapun ada. Di Kompas aja ada kan? Enggak, kita bicara PDIP dulu. Nah, kan ada loh, karena sering ngumpul bareng, kerja malam bareng, ngobrol kan. Enggak, karena kan cukup bicara soal faksi kan. Karena kadang diglorifikasi berlebihan, wah faksi DPR Mbak Puan, Mas Prananda, nggak ada mereka kumpul bareng Mas Prananda, Bu Mega ngobrol bareng, ya cekikak-cekiki nggak masalah gitu kan. Jadi benar Mas, kalau ada faksi mendukung agar di dalam pemerintahan, faksi di luar pemerintahan dan jalan tengahnya adalah kemitraan strategis ini. Itu diskusi antar faksi terjadi enggak apa-apa. Menurut saya enggak apa-apa. Jadi ini misalnya saya kasih argumentasi, ya kan? Ya dulu kan gini, pasca pemilu, pasca pilpres itu kan kencang tuh suara di PDIP internal antara yang ingin masuk ke pemerintahan dan yang tetap bertahan di luar pemerintahan. Dan apakah kemitraan strategis ini itu menjadi jalan tengah antara dua faksi yang pengen di dalam dan pengen di luar itu? Iya, jadi yang bicara di luar pemerintahan awalnya melihat kita itu a priori, kemudian destruktif, asal beda kan gitu kan, kemudian bicaranya ekstrim, kan? Nah kemudian dari yang tidak ingin cara yang terlalu ekstrim, destruktif, konfrontatif, bahkan a priori menjadi kritis yang argumentatif, kritis yang konstruktif, kritis yang memberikan solusi. Gitu. Ya, dari cara berpikir itulah muncul formulasi mitra strategis. Strategisnya yang apa? Sejauh kebijakan pemerintah itu dalam kerangka bingkai NKRI, dalam fondasi ideologi Pancasila dan implementasi teknokratik Pancasilais dan tetap pluralis dan berbineka tunggal ika, no problem. Tapi kita tambah berpihak kepada rakyat, apalagi wong cilik. Jadi cara pandangnya itulah yang disebut mitra strategis. Caranya menempuh, PDI Perjuangan jelas, ya kan? Bagaimana dengan cara Trisakti, ya kan? Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian. Ini adalah cara kita. Lah kalau soal cara kan beda. Mungkin Pak Prabowo punya cara lain. Tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Jadi yang dimaksud kalau toh harus kritis, itu tadi. Kalau ini makan siang gratis, koperasi, kemudian koperasi Merah Putih, pembangunan rumah 3 juta, kemudian ada sekolah rakyat, bareng-bareng dalam fungsi anggaran kita secara ideologis kerakyatan berpihak benar, ya kan? Tapi secara teknokratik anggaran uangnya untuk menggedok undang-undang APBN, uangnya dari mana, ya kan? Sementara jatuh tempo pembayaran utang 1.300 triliun, bayar bunga 500, saat ini pemasukan lewat pajak juga masih tersendat, neraca perdagangan terkonstruksi Donald Trump juga pasti mengalami penurunan, produk domestik bruto kita kan terkontraksi. Jadi maksud saya, coba kita lihat hal-hal yang dimaksud mitra strategis dan kritis konstruktif tadi, akhirnya terjadi diskusi. Saya mengekstrimkan faksi, mungkin ini juga tidak cocok buat internal PDI. Tapi karena saya ini backgroundnya wong sosiologi, hal yang namanya faksi itu keniscayaan dalam satu hubungan organisasi. Itu saja. Tapi sebagai mitra strategis yang kebijakan-kebijakan tadi disebut dari mulai MBG, Rumah dan lain, udah dikritisi secara tegas belum sama PDIP? Semua satu suara untuk mengkritisi itu. Dan piye biar didengar, kan Mas? Pengkritisan itu masuk dalam kelompok-kelompok komisi dengan mitra-mitra menterinya, ya kan? Begitu juga di dalam proses anggaran kita juga melihat bagaimana penyerapan anggaran, dalam artian penyerapan sekaligus juga APBN itu kan anggaran pendapatannya berapa dulu, ya? Dan apakah pendapatan negara saat ini
dengan penyerapannya itu seimbang. Karena ini sudah defisit 200 triliun sekarang ini. Defisit 200 triliun. Jadi saya kira padahal udah efisiensi habis-habisan ya. Nah, efisiensi tetap defisit tetap juga. Defisit 200 triliun. Maksudnya keperbiakan yang tidak utopi, harus realistis juga. Iya, nggak hanya retorika, nggak hanya retorika. Nggak hanya retorika, kemudian sikapnya Menko-nya kan harus melakukan koordinasi tentang situasi kuatnya anggaran termasuk kita saat ini. koordinasi dengan Wapres tentunya ya Mas ya. Saya kira Wapres menjadi satu kesatuan, namanya presiden dan wakil presiden ini kan inherent di dalamnya, tidak bisa termasuk ya satu kesatuan. Lah iya. Normatif dan aman. Ya kan, saya bener nanyanya kan. Bener. Lah iya, sebenarnya kan benar. Kalau termasuk itu soal luar. Lah iya. Kalau inherent satu kesatuan, Iya, benar loh Pak. iya. Maksudnya kalau udah dengan presiden itu di dalamnya ada Wapresnya gitu. Iya. Lolos, lolos. Minum dulu, kamu nggak nyuruh minum saya. Yuk, boleh loh, dari tadi diminum loh. Ini gimana yang minumnya ini? Ini. Kisar Mas, kisar gini aja, gini. Geser Terlalu gini. canggih nih. Nah, Ini loh digeser ini, Mas. ke belakang. Nah. Ya, mundurin. Nah. Terus. Enggak, apa balik lagi ke soal apa pertemuan apa Prabowo dengan Mega ini. Apakah ada kemungkinan misalnya meskipun tadi Mas Bimo bilang bahwa PDIP selalu independen dan tidak ada yang mampu menekan karena ini partai besar gitu loh. Apalagi terkait dengan agenda-agenda organisasi gitu loh. Misalnya apakah mungkin juga akan dibicarakan misalnya soal kapan kira-kira Kongres PDIP akan digelar gitu. Misalnya ngobrol dengan Pak Prabowo, misalnya karena Prabowo akan diundang untuk jadi keynote speech seperti itu. Kalau mengenai perkawanan, karena yang datang ini juga seorang ketua umum ya, membicarakan hal yang teknis, kapan Mbak, Pasti. Mas, kapan kongresnya, Mas Prabowo tak undang, saya kira ya mungkin lah. Manggilnya apa sih Mas, kalau boleh tahu? Manggilnya Prabowo apa sih, Bu Mega? Ya kalau sekarang mungkin presiden, dulu Mas Prabowo. Oh, dulu Mas Prabowo ya? Tapi Lengkap karena ya? pertemuannya personal, saya kira Mas Prabowo. Lengkap ya, Mas Prabowo gitu ya? Setahu saya Mas Bukan Prabowo, Mas saya Bowo dengar dari atau Mas Wowo apa yang saya gitu. diulang Mbak Puan, Mas Prabowo. Nah kalau yang kemarin itu kan dalam tanda kutip Mas terkesan diam-diam ya, dan kabarnya cuma berdua pertemuannya. Apakah yang akan datang ini juga akan seperti itu atau akan ditemani masing-masing? Saya ini kan bukan DPP partai dan juga tidak dalam lingkaran 0 Bu Mega ya. Oh, Itu bukan nol berarti lingkaran nol, ada satu lingkaran berarti. 0. ring 1 berarti ya. Kalau ring 1 di luar 0. Loh, kenapa harus Ada lingkaran 0, lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Sekarang pertanyaan gini Mas, pertanyaan gini, Bu Mega ini kan udah sering dalam tanda kutip gitu ya, mendamaikan banyak orang ya. Tadi Friska ngomong sama Gus Dur, Prabowo dulu juga dijembatani ketika pasca Pilpres 2019 kalau nggak salah ya, terus akhirnya masuk kabinet, segala macam ketika sama Jokowi. Nah, artinya Bu Mega ini sudah biasa ngajak presiden, mantan presiden misalnya untuk makan nasi goreng di rumahnya, dimasakin nasi goreng. Nah, pertanyaan saya, kapan Jokowi akan diajak makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega? Jawabannya setelah kita? break minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan di Lanturan. Matur nuwun, Oke, Mas Bimo. matur nuwun, Rizka. Daripada sampean bingung jawabnya, tak tutup aja.